Halo, saya Steven Taslim, dan kali ini saya ingin sharing mengenai pemikiran saya terhadap sebuah film anime yang berjudul Natsue no Tano Sayonara no Deguchi, atau yang lebih dikenal dengan judul bahasa Inggrisnya yaitu No to the Summer, The Exit of Goodbye. Tapi karena judulnya panjang banget, kalau disebut mungkin durasi videonya itu bisa lebih lama lagi. Jadi di sini saya akan memanggilnya dengan nama panggilannya, yaitu Natsuton. この世界を捨てたっていいって思った。今日から私たちの共同戦線が始まる。このトンネルに私たちの願いを叶えてもらうために。浦島トンネル。 Natsuton ini pertama kali tiba di bioskop Jepang pada tanggal 9 September tahun 2022 dan baru tiba di bioskop negara-negara lain sekitar setahun setelahnya, yaitu pada bulan November tahun 2023. Dan untuk negara kita Indonesia ini, pertama kali bioskopnya didatangi oleh Natsuton pada tanggal 15 November tahun 2023. Natsuton diproduksi oleh Studio Clap yang sejauh ini sudah terlibat dalam 9 proyek, baik yang sudah rilis maupun yang belum rilis. Nah, kalau film yang sudah rilis dari Studio Clap ini sejauh ini baru 3, yaitu Kono Sekai no Tanoshimi Kata, Eiga Daisuki Pomposan, dan film yang akan kita bahas kali ini, yaitu Natsuton. Setelah diperhatikan, kita bisa menyadari bahwa kualitas gambar dari Studio Clap ini itu luar biasa bagus, atau setidaknya bisa memanjakan mata. Nah, untuk ceritanya, Natsuton ini diadaptasi dari novel ringan ya dengan judul yang sama yang ditulis oleh Mei Hachimoku dan diilustrasikan oleh rekannya yaitu Kuka. Sebelumnya mereka juga sudah terlibat dalam beberapa kerjasama yang menghasilkan beberapa karya lainnya. Sebelum diadaptasi menjadi sebuah film, novel ringan ini sudah duluan dibuat versi manganya atau komiknya dengan judul The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye, Ultramarines, yang mengusung tema drama, misteri, romansa, dan supranatural. Durasi filmnya hanya 1 jam 22 menit atau 82 menit. Tapi dalam durasi kurang dari 1,5 jam ini, film ini berhasil membawakan cerita yang cukup padat dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi para penonton. Jadi ceritanya itu begini. Ada seorang remaja dengan spesifikasi nama Kaoru Tono dan jenis kelamin pria, yang hidupnya itu sekarang sedang dipenuhi oleh berbagai beban berat. Keluarga dia sedang kacau, adik perempuannya meninggal dunia, dan orang tuanya malah cerai. Dan sekarang Kaoru ini tinggal dengan ayahnya. Hubungannya dengan ayah biologisnya itu memburuk, dan semakin hari semakin terasa banget jarak yang ada di antara mereka berdua. Nah, karena keadaan yang sudah begini, Kaoru itu kena di mentalnya, dan J-nya ingin melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Nah, suatu hari Kaoru menemukan sebuah terowongan yang misterius. Kenapa misterius? Karena terowongan ini bukan terowongan biasa, melainkan sebuah terowongan yang ajaib. Soalnya, pintu masuk ke terowongannya itu berbentuk segitiga yang sempurna. Dan segitiga itu bisa dibilang sebagai bentuk yang paling perfect di fisika. Kalau menurut legenda yang tersebar, terowongan itu adalah Urashima Tunnel, yang konon katanya bisa mengabulkan keinginan dari orang yang memasukinya. Tapi seperti yang dikatakan oleh orang-orang bijak, segala sesuatu datang dengan konsekuensinya. Untuk bisa mengabulkan permintaannya, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ketika Kaoru masuk ke dalam terowongannya, ada yang aneh pas dia keluar. Nah, keanehan inilah yang menjadi konsekuensi yang datang bersama dengan keinginannya yang dikabulkan. Tak lama setelah itu, Kaoru bertemu dengan seorang siswi pindahan baru yang memiliki spesifikasi nama Anzu Hanashiro dan jenis kelamin wanita. Suatu saat ketika Kaoru masuk ke terowongan Urashima, Anzu diam-diam mengikutinya. Nah, dari sini kemudian kita ketahui bahwa Anzu ternyata juga ada
keinginan yang ingin dikabulkannya. Nah, kemudian dia pun bersama Kaoru mulai sering memasuki terowongan ini dan berjuang untuk mengabulkan permintaan mereka melalui kekuatan dari terowongan tersebut. Untuk plot dari film ini cukup kompleks dan awalnya menghadirkan banyak misteri yang lama-kelamaan akan terpecahkan satu persatu. Dan juga plotnya itu dibangun dengan fase yang baik. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Salah satu kelebihan Nasuton menurut saya itu terletak pada bagaimana cara film ini bisa menggabungkan unsur keluarga, romansa, serta genre misteri dan sci-fi yang biasanya kalau digabungin itu terlalu aneh. Di sini juga penonton bisa diajak ikut merasakan beban psikologis yang timbul dari pertentangan batinnya Kaoru antara dia mau melarikan diri dari kenyataan atau menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Selain itu, unsur misteri dari terowongan Urashima yang bertentangan dengan akal sehat manusia juga memicu rasa penasaran dan membawa elemen fantasi yang memukau. Sedangkan bagian romansa dari kedua karakter, yaitu Kaoru dan Anzu, terasa natural dan tidak terlalu dibuat-buat, meskipun durasi filmnya bisa dibilang cukup singkat. Salah satu poin tambah dari film ini yaitu visualnya yang begitu menawan. Grafiknya itu bagus dan animasinya juga dibuat dengan halus dan smooth. Tidak ada gerakan yang seperti patah-patah ataupun jelek. Detail-detail yang dihadirkan dan juga penggunaan warnanya itu juga turut memperkuat mood dari ceritanya. Pas nonton itu berasa banget kalau para animatornya itu peduli dan menyayangi filmnya sebagai sebuah karya, bukan hanya sebagai produk komersial semata. Selain dari romansa, sci-fi, dan juga drama keluarga, kisah ini juga mengandung tema-tema universal seperti kehilangan, kesepian, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Selain cerita dan visual, musik latar film juga membuat penontonnya makin terbawa dengan atmosfer dari ceritanya dan juga membantu penonton untuk merasakan suasana-suasana emosionalnya dengan baik. Setiap momen penting dalam filmnya itu diperkuat sama soundtrack yang pas banget. Pengalaman menontonnya pun itu rasanya makin intensif dan makin masuk ke dunianya. Tapi sejujurnya kalau sebagai sebuah film adaptasi novel ringan, bisa dibilang Nasuton ini kurang berhasil karena banyaknya konten yang di-cut dari sumber aslinya, termasuk dua karakter utama dan beberapa momen-momen penting lainnya yang kalau di sumber aslinya itu turut membantu membangun cerita. Namun pada akhirnya film ini mendapatkan rating yang pantas. Meski sayangnya film ini kurang dibicarakan dan kurang dikenal oleh audiens luas. Sekian review dari film Nasuton. Terima kasih.